Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrulillah haqqa syukri. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah se-ex Karisidenan Pekalongan plus. Mengapa plus? Tadi saya lihat ada yang dari Solo ya, plus. Kemarin ketika saya di Kudus juga ada plusnya karena ada yang dari Demak. Mungkin kasusnya sama. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui curahan karunia dan nikmatnya telah memungkinkan kita pada pagi hari ini untuk bisa bermuajahah, bertemu muka, untuk melaksanakan program PWM terkait dengan kajian Ramadan, pengkajian Ramadan dan ideopolitor. Bapak dan Ibu sekalian, saya biasanya masuk pendopo ini bukan biasa, jarang juga saya kesini. Saya biasanya dari utara. Tapi tadi Mbah Gogel mengarahkannya itu jalan utama itu terus ke selatan. Nah, ternyata mau dimasukkan ke pintu timur ini. Ketika di pintu timur ternyata tidak boleh masuk karena ternyata kompleks tentara. Akhirnya belok ke selatan. Selatan akhirnya bertemu dengan ini bazar ya, Ramadan. Ya Allah. Ya, jadi ini hikmah yang membawa salah jalan yang membawa hikmah. Jadi saya tahu denyut nadi ekonomi masyarakat di Slawi ini, dan akhirnya muter di belakang itu. Nah, baru sampai di depan ini. Ya, oleh-oleh dari Slawi. Bapak Ibu, saya mendapat tugas kontekstualisasi ideologi dan paham agama dalam Muhammadiyah. Baik, saya mulai dari kontekstualisasi ideologi dulu. Nah, ideologi itu apa yang menjadi dokumen resmi Muhammadiyah itu di dalam organisasi disebut dengan ideologi gitu. Tapi dari sekian banyak kan tidak mungkin kita bahas semuanya. Paling tidak kita mengetahui apa, karena ini sering dikaji di dalam pertemuan-pertemuan semacam ini, Baitul Arqam atau yang lainnya. Cakupannya ini yang pertama adalah muqaddimah anggaran dasar. Muqaddimah anggaran dasar. Kemudian yang kedua, kalau sesuai dengan tahun lahirnya kepribadian Muhammadiyah dulu. Nah, baru kemudian yang ketiganya matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah atau MKCH. Nah, kemudian ada paham agama dalam Muhammadiyah. Kemudian yang kelimanya yaitu pedoman hidup pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Dari sekian dokumen-dokumen itu, saya berharap Bapak dan Ibu sebagai pimpinan Muhammadiyah daerah itu sudah mengenal ya. Untuk mengenalnya harus membaca gitu ya. Membaca. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin, karena ini kontekstualisasi, apa yang perlu kita lakukan terhadap ideologi, di mana salah satu bagiannya paham agama. Tapi dalam kajian pagi hari ini nanti paham agama akan dibahas secara tersendiri. Untuk memperlakukan ideologi, maka setidaknya ada 3 yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memaknai ideologi. Ideologi itu untuk apa toh? Apa kita
perlu ideologi itu sebagai komponen pimpinan di dalam persyarikatan. Kemudian yang kedua, ideologi Muhammadiyah kita harus tahu ideologi pokoknya gitu ya. Kemudian yang ketiganya ijtihad ideologis. Jadi apa yang namanya ideologi itu kan rumusan manusia, dan rumusan manusia bukanlah rumusan Tuhan yang kemudian tidak bisa dirubah. Maka ideologi sebagai rumusan manusia sangat atau meniscayakan adanya perubahan. Nah, sekarang kita mulai dari memaknai ideologi. Di dalam memaknai ideologi itu, apa tuh sebetulnya ideologi itu? Ideologi itu seperangkat keyakinan. Jadi apa yang diyakini oleh Muhammadiyah sebagai persyarikatan, nah itulah ideologi gitu. Nah, seperti tadi contohnya adalah muqaddimah anggaran dasar. Di sana ada 7 butir misalnya gitu ya. Kemudian MKCH atau kepribadian Muhammadiyah yang ada 10 itu. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi objek yang diyakini oleh Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan. Kemudian yang kedua, fungsi atau cara memaknai yang kedua adalah bagaimana ideologi itu menjadi basis untuk menghadapi situasi. Sudah barang tentu Muhammadiyah sangat kaya dalam perjalanannya yang melebihi 1 abad. Maka dalam 1 abad 25 tahun hampir ya, 1 abad 25 tahun, enggak 13, 1 abad 13, hampir 13 tahun ini, 13 tahun itu pasti akan menghadapi situasi, termasuk misalnya ketika dirumuskannya muqaddimah anggaran dasar kan ada situasi politik di tanah air yang kemudian harus disikapi, dan kemudian dari penyikapan itu lahirlah muqaddimah anggaran dasar. Termasuk juga kepribadian Muhammadiyah ya, itu di zaman Orde Lama ya, itu perlu penyikapan terhadap situasi di bawah Presiden Soekarno waktu itu. Maka bagaimana Muhammadiyah itu harus memiliki sebuah kepribadian. Kemudian yang ketiga, cara memaknai yang ketiga adalah bagaimana ideologi itu menjadi cita-cita ke depan, menjadi cita-cita ke depan. Nah, karena itu bagian kedua dari memperlakukan ideologi itu, kita mengenali apa ideologi utama Muhammadiyah. Dari dokumen-dokumen itu kita tahu bahwa tujuan utama Muhammadiyah itu yaitu membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang diungkapkan dengan istilah Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Naik ke atas Mas. Oh ya, sudah di situ. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Kemudian terkait dengan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini, maka ada pilihan Bapak dan Ibu untuk kontekstualisasinya. Pilihannya nominal kuantitatif dahulu atau tetap terus substantif kualitatif. Mengapa di sini ada pemikiran nominal kuantitatif? Karena dalam pidato-pidato Pak Ketua PWM Jawa Tengah, Muhammadiyah itu sering diumpamakan otaknya sudah apa? Sudah isi gitu. Hanya untuk bisa bisa untuk mendapatkan kekuasaan tidak cukup hanya dengan isi otak. Perlu ada isi dompet, isi tas. Nah, kemudian kepala juga belum cukup. Tidak hanya isi kepalanya, tapi jumlah kepalanya juga penting gitu loh. Karena dari pengalaman pemilihan DPD 2 kali, 3 kali bahkan yang secara resmi didukung oleh PWM Jawa Tengah, ya segitu-gitu saja gitu ya.
Berarti memang jumlah kepala anggota Muhammadiyah di Jawa Tengah itu ya memang kurang dari 1 juta. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka bagaimana menambah, sehingga salah satu program dari PWM sekarang kan bagaimana pemilikan kartu tanda anggota Muhammadiyah itu meningkat gitu. Nah, itu nominal kuantitatif atau bertahan di substantif kualitatif. Jadi bagaimana yang penting tidak banyak nggak apa-apa, tapi umat itu kita pelihara, kemudian melalui pengajian-pengajian, apakah pengajian mingguan, pengajian bulanan gitu ya. Nah, itu ideologi Muhammadiyah, terkait dengan ideologi Muhammadiyah. Ada pilihan terkait dengan kontekstualisasinya. Kemudian berikutnya ijtihad ideologis. Ijtihad ideologis ini itu kita juga bisa punya pilihan. Apakah substansialisasi atau kontekstualisasi? Kalau substansialisasi berarti kita lebih memilih bagaimana ideologi Muhammadiyah itu memiliki substansi hakikat ya yang mendalam, yang ketika dia direalisasikan itu belum tentu kita itu mampu untuk melaksanakannya. Maka muncullah pilihan kedua, yaitu kontekstualisasi. Bagaimana apa yang sudah dirumuskan oleh para pendahulu kita itu kemudian dapat kita kontekstualisasi. Misalnya ketika Muhammadiyah itu tidak berpolitik gitu ya, tapi bagaimana Muhammadiyah memberikan penyikapan ya terhadap kader-kader yang kemudian dengan pilihannya itu ingin berjuang melalui politik, dalam arti politik bukan high politik, bukan politik adiluhung yang dulu diperkenalkan oleh Profesor Amin Rais, tapi pada praktisnya. Itu cara memperlakukan ideologi gitu ya. Kemudian tadi ada konteks internal, ada konteks, kita bicara kontekstualisasi di bagian akhir dari bahasan sebelum ini. Maka kemudian bicara tentang kontekstualisasi, maka mari kita lihat konteks internal. Internal di sini adalah internal Muhammadiyah Persyarikatan. Kemudian yang kedua adalah konteks negara. Kita mulai dari konteks internal. Konteks internalnya ini, bagaimana kita selalu istiqomah membangun khairu ummah, selalu istiqomah membangun khairu ummah. Apa hubungan ayat 104 dan 110 dari surat Ali Imran? Pak Ketum PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir, setelah mempelajari pikiran-pikiran Ahmad Dahlan, maka beliau menyampaikan kepada kita semuanya bahwa yang menjadi sumber motivasi Muhammadiyah itu berdiri itu 104 Ali Imran. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah dari kalian itu ada sekelompok yang yad'una ilal khair, yaitu mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan yang ma'ruf, yang baik-baik, dan wa yanhauna 'anil munkar, dan yang mengajak untuk menjauhi hal-hal yang munkar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kalau 110-nya apa? 110-nya itu dimotivasi oleh ayat 104, maka 110-nya itu menjadi tujuan Muhammadiyah didirikan.
Bagaimana Muhammadiyah itu dengan warga persyarikatannya itu menjadi khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi bagaimana kita warga Muhammadiyah itu menjadikan Muhammadiyah dengan segala anggotanya itu, warganya itu khairul ummah, sebaik-baik umat. Nah, ini tidak ada di dalam tidak ada di dalam dokumen, namun ini sumbangsih dari seorang budayawan Muhammadiyah yang mungkin tidak ada salahnya untuk kita ambil pelajaran. Jadi ayat 110 dari surat Ali Imran itu diterjemah, ditafsir ya oleh Profesor Kunto Wijoyo almarhum, dosen UGM, dalam 3 cara Muhammadiyah membesarkan dirinya. Yaitu apa? Untuk menjadi khairul ummah itu, yaitu melaksanakan 1, ya'muruna bil ma'ruf itu dimaknai oleh beliau dengan memanusiakan manusia. Jadi segala perintah yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan, muaranya itu agar kita menjadi manusia. Tidak ada perintah yang datang dari Allah menjadikan kita bukan manusia. Maka yang ta'muruna bil ma'ruf itu beliau tafsirkan dengan humanisasi, memanusiakan manusia. Nah, untuk memanusiakan manusia, jalannya itu tidak mudah, Bapak dan Ibu. Untuk menjadikan mbok pasar itu punya modal sehingga dia tidak duduk di bawah gitu ya, tapi dia punya kios, itu juga ada hambatannya. Karena kalau pinjam ke bank, maka bank tidak akan memberi pinjaman karena mbok pasar itu tidak punya modal, tidak punya jaminan. Pinjam ke bank itu kan harus ada jaminan. Nah, mbok dapur itu tidak punya jaminan. Nah, maka bank yang ketika memberi pinjaman itu harus ada jaminan, itu namanya belenggu. Sehingga menjadikan ibu-ibu pasar itu tidak bisa menerima, tidak bisa meminjam. Nah, maka watan hauna anil munkar itu dimaknai oleh Profesor Kunto Wijoyo sebagai liberasi, bukan liberalisasi, bukan ya, beda. Liberasi, yaitu pembebasan. Apa yang dibebaskan, Bapak dan Ibu sekalian? Yang dibebaskan adalah belenggu-belenggu yang menjadikan manusia tidak bisa mengalami kenaikan derajatnya menjadi manusia yang sebenarnya. Dia tidak bisa melakukan humanisasi. Nah, ketika humanisasi itu ada sistem-sistem yang membelenggu, maka itu harus dibebaskan. Itulah makna yang lebih jauh dari sekedar melarang berbuat yang mungkar, ya. Menghilangkan sistem yang menghambat perjalanan seseorang untuk menjadi manusia. Nah, yang ketiganya, apapun humanisasi, apapun amar ma'ruf yang dilakukan, apapun liberasi, apapun nahi mungkar yang dilakukan, harus tu'minuna billah. Iman tidak boleh hilang, iman harus tetap ada dalam hati. Maka beliau tulis dalam istilah Inggris, ya memang semuanya hampir Inggris ya. Humanisasi itu ya Inggris, liberasi itu juga Inggris. Nah, yang ketiganya ini transendensi. Bahasa sederhananya, hati kita tetap terpaut dengan yang ada di atas. Transenden itu kan ke atas. Siapa yang di atas kita? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi bagaimana semua program-program itu mengarah
kepada khairu ummah untuk mengkontekstualisasikan konteks internal ini. Kemudian berikutnya ini dakwah ya. Nah, terkait dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini juga dalam kacamata sosiologis itu bisa ada 3 pendekatan. Satu, pendekatan struktural, di mana kader-kader Muhammadiyah itu banyak yang masuk di pemerintahan. Ya, kita perlu bersyukur untuk periode kali ini kok banyak sekali ya menteri-menteri dari kader Muhammadiyah gitu ya. Kemudian yang kedua, pendekatan moral. Nah, ini memang tugas Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak boleh mengabaikan moral gitu. Sedikit ada yang melanggar moral, kita harus berani untuk mengingatkan. Dan itu dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Jadi walaupun toh Muhammadiyah itu diberi kepercayaan, kekuasaan, tapi yang namanya kritik membangun selalu disampaikan oleh ketum PP Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, pendekatan pemberdayaan. Pemberdayaan itu dekat dengan humanisasi itu. Jadi sebetulnya ketika kita memberdayakan potensi-potensi rakyat, itu sebetulnya kita sedang melakukan pemanusiaan manusia atau humanisasi. Kemudian dalam konteks negara, Muhammadiyah sudah selesai untuk menjawab hubungan dengan pemerintah, yaitu dengan Darul Ahdi Wasyahadah, ya, keputusan muktamar di Makassar. Jadi Indonesia diterima oleh Muhammadiyah sebagai negara kesatuan, Darul Ahdi Wasyahadah, dan sekarang tinggal pembuktiannya gitu ya. Nah, maka saya berharap kader-kader Muhammadiyah yang dipercaya sekarang untuk mengemban amanah itu menjadi yang bisa mewujudkan ya. Ketika dua menteri pendidikan itu dipercayakan pada Muhammadiyah, berarti pendidikan itu harus menjadi program nomor 1 bagi bapak-bapak PDM PDA. Bisa nggak di setiap PDM itu menghasilkan sekolah-sekolah yang unggul gitu? Nanti kan gimana kalau Pak Menteri ya dari Muhammadiyah semuanya, tapi Muhammadiyahnya sendiri di dalam mengelola amal usaha pendidikannya tidak unggul gitu. Kita perlu memberikan apresiasi. Banyak harapan yang bisa dilakukan khususnya oleh Kemendikdasmen ya. Kemendak Kementerian Dikdasmen. Karena banyak Dikdasmen ya betul. Karena banyak langkah-langkah perubahan yang beliau lakukan. Kemudian berikutnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi walaupun ini kata Al-Quran, kemudian bagaimana ini kemudian bisa dikontekstualisasikan di dalam membangun negara Indonesia. Konteks dan tantangan global. Nah, ini bagaimanapun Indonesia itu, Bapak Ibu mungkin pernah menerima ini ya video melalui medsos terkait dengan tantangan ke depan kesehatan yang itu menjadi ngeri. Saya mendengarnya itu bahwa ternyata sekarang ada model penjajahan baru, sampai-sampai Pak Prabowo tidak bisa menolak Pak Budi sebagai Menteri Kesehatan, karena Pak Budi itu adalah Menteri Kesehatan yang memang ditunjuk oleh sebuah perusahaan internasional yang begitu hebat gitu ya, yang bisa memaksakan idenya tanpa harus punya pemerintahan. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah dapat ini. Jadi sekarang korporasi internasional itu bisa membuat suatu bangsa itu sakit atau tidak. Sakitnya sakit apa? Dilihat dari kecenderungan kesehatan yang dimiliki oleh bangsa itu. Nah, itu kan tantangan besar ya, kecenderungan global.
kemudian yang lain lagi seperti konflik dan perang. Nah, yang kedua, dunia Islam dan kekuatan politik dunia. Dunia Islam kita itu kan belum bisa mandiri. Dia terus dipecah belah gitu ya oleh dua kekuatan, Amerika Serikat dan Rusia. Nah, kemudian kesenjangan ya, konflik dan perang. Ya, kita di zaman modern seperti ini masih menyaksikan perang antara Rusia dan Ukraina misalnya ya. Kemudian kesenjangan ekonomi. Ya, ini satu hal yang maklum. Saya sangat senang ketika masuk di Banjaran itu setelah tol, tokonya itu hidup. Beda dengan Kartosuro tempat saya tinggal. Banyak toko mati di pinggir jalan itu. Yang hidup cuma emas, kemudian sepeda, toko sepeda, yang lainnya itu mati gitu ya. Tapi saya lihat tadi Banjaran macam-macam toko dengan jualannya. Berarti potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal ini hebat gitu ya. Punya daya jual, punya daya beli ya, punya daya beli. Kemudian nggak tahu yang sebetulnya yang Bapak yang tinggal di sini mengalami, tapi saya melihat selintas saja sangat beda antara Kartosuro dengan Banjaran Adiwerna tadi. Kemudian berikutnya perubahan iklim ya, violence, ekstremisme yang dengan kekerasan ya, walaupun sekarang sudah mulai agak berkurang pemboman, tapi itu tetap menjadi sebuah ancaman. Perubahan iklim sekarang ini kita rasakan perubahan iklim. Coba Bapak Ibu, bisa nggak dibayangkan oleh Bapak Ibu, Boyolali kok bisa kebanjiran? Boyolali itu kan bukan daerah rendah, tapi kemarin tanggal berapa itu banjir 3 kecamatan, Sambi, Nogosari, Simo, itu semua di daerah tinggi Bapak Ibu, tapi itu mengalami banjir ya. Tapi alhamdulillah Solonya enggak gitu ya, Sukoharjonya enggak gitu ya, ya itu ya nggak tahu Allah mengaturnya gimana. Konteks global, sekarang tuntutan perdamaian global, keadilan global. Sekarang fungsionalisasi ideologi. Jadi ideologi itu dalam rangka kontekstualisasi, mari kita fungsikan. Ada 7 pilihan ya. 1, Islam sebagai rahmat. Jadi kita tetap berusaha bagaimana kita hadir, Muhammadiyah hadir untuk memberikan rahmat. Tidak saja ke warga Muhammadiyah, tapi juga ke seluruh umat manusia, bahkan seluruh isi alam. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah sebagai khairu ummah. Nah, terkait dengan tadi, bagaimana kita terus dari dalam dengan berbagai upaya kita untuk menjadikan Muhammadiyah itu sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Bapak Ibu, belum lama ini saya dikirimi medsos juga, lembaga keagamaan yang terkaya di dunia. Jumlahnya kalau nggak salah ada berapa itu? Di atas 10 atau 12 begitu. Muhammadiyah itu ranking keempat. Jumlahnya 400-an sekian dolar ya, kekurangannya saya lupa. Ya, tapi satu-satunya, yang lainnya semua Kristen. Gereja, kalau nggak gereja ya, kalau nggak Katolik ya proses Kristen ya, kalau nggak Katolik Kristen. Walaupun kita sendiri tahu bahwa di dalam negeri ya, Muhammadiyah juga tetap ada masalah. Misalnya terkait dengan honor guru taman kanak-kanak lah nih, ibu-ibu Asia yang belum kita mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian berikutnya pengarus utamaan wasatiyah. Jadi bagaimana Muhammadiyah yang selama ini sudah mempraktekkan, walaupun konsepnya baru dirumuskan melalui risalah Islam berkemajuan di Muktamar Muhammadiyah di Solo kemarin, bendera wasatiyah itu menjadi arus utama kita. Katakanlah kalau saudara kita ketika mendapatkan kepercayaan kekuasaan, keuntungannya mungkin tidak adil gitu ya,
Tapi bagaimana ketika kita orang-orang Muhammadiyah mendapatkan kekuasaan, kekuasaan itu tidak untuk menciptakan ketidakadilan. Jadi tidak semuanya kemudian diberikan kepada kaum Muhammadiyah, enggak. Semuanya harus dibagi rata. Semua rakyat harus merasakannya. Nah, itu baru Islam sebagai rahmat bisa diwujudkan oleh Muhammadiyah. Maka di sini tadi mengarusudamkan wasatiyah. Yang keempat, tata dunia baru, perdamaian dan keadilan. Alhamdulillah di Muhammadiyah itu tokoh perdamaian dunianya adalah Profesor Din Samsudin, ya. Beliau kemana-mana selalu menyerukan ini dan mendirikan sebuah namanya World Peace Forum, World Peace Forum, forum perdamaian dunia, yang sampai muktamar yang ke-48 di Surakarta kemarin sudah yang ke-8, ya, diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, saya lupa. Berikutnya, dialog dan kerjasama antar kelompok, ya. Jadi Muhammadiyah harus tidak bisa berjalan sendiri gitu, ya. Harus bersama dengan yang lain, dan untuk itu dilakukan kerjasama dengan kelompok lain. Kemudian pendekatan keagamaan dan kemanusiaan. Jadi Muhammadiyah akan selalu menomorsatukan pendekatan kemanusiaan tanpa melupakan pendekatan agama. Karena ada juga pihak-pihak tertentu yang menggunakan pendekatan kemanusiaan, tapi kemudian tidak memperhatikan pendekatan keagamaan. Contohnya adalah teman-teman yang bukan teman-teman itu, ya, kelompok yang memperjuangkan hak-hak LGBT atas dasar bahwa manusia itu punya hak yang harus dihormati, maka hak-hak LGBT juga harus dihormati, begitu, ya. Bahkan sampai kepada pertandingan sepak bola dunia yang kemudian oleh pemerintahan Qatar, kalau masih ada yang menggunakan lambang LGBT, keluar, nggak boleh ikut Piala Dunia. Bisa tegas seperti itu, ya, Qatar. Kemudian Bapak dan Ibu, yang berikutnya adalah pendefinisian situasi. Baik. Sekarang kontekstualisasi paham agama. Jadi saya tidak menguraikan isi ideologi karena terlalu ini, tapi bagaimana kita kemudian memahami rambu-rambu untuk melakukan kontekstualisasi ideologi. Sekarang yang kontekstualisasi paham agama. Ini juga sudah sering disampaikan di dalam Baitul Arqam tentang definisi atau konsep agama menurut Muhammadiyah. Di HPT 1 saja itu sudah muncul mahwa dinu. Ad-dinu huwa ma syara'allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamir wan nawahi wal irsyadati. Kemudian li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Itu definisinya begitu, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi apa itu agama? Dalam paham Muhammadiyah, agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabinya, ala lisani anbiya'i. Apa saja isinya yang disyariatkan Allah melalui para nabi-nabinya itu? Satu, perintah al-awamir. Yang kedua, larangan, yaitu al-awamir wan nawahi, dan kemudian yang ketiganya adalah pedoman, petunjuk, al-irsyadat. Untuk apa 3 macam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu untuk sholahil ibad, untuk kebaikan kesejahteraan hambanya, dunyahum wa ukhrahum, dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya kebahagiaan kesejahteraan di dunia saja, tapi juga di akhirat. Baik, sekarang tambahannya Bapak Ibu, ini yang saya tekankan. Ini ada contohnya di MKCH ada, di APT ada.
Nih Bapak Ibu, yang definisi yang tadi saya sampaikan itu adalah pengertian agama termasuk Islam yang dibawa Nabi Muhammad, pengertian agama dimensi eksternal, dimensi dari luar diri manusia. Nah yang baru Bapak Ibu sekalian, dan ini kemarin sudah diputuskan di dalam Munas Tarjih di Pekalongan ya, pada tahun 2022, pengertian agama dimensi internal yang diresapi dan dimanifestasikan oleh pelaku. Jadi sekarang agama ada dua pemahaman di dalam Muhammadiyah, tidak hanya seperti tadi yang saya sampaikan. Yang keduanya adalah agama yang diresapi, dialami oleh seseorang yang mengaku bersyahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad, artinya bersyahadat melakukan dua kesaksian ya tentang Allah dan Nabi Muhammad. Nah, dan kemudian mewujudkannya. Maka definisinya begini: agama adalah suatu pengalaman imani yang terekspresikan dalam wujud amal soleh yang dijiwai oleh Islam, ihsan, syariah. Jadi sesuatu yang tadi diyakini di dalam hati ya, tapi kemudian diwujudkan dalam bentuk amal soleh, dalam kerangka tiga integrasi ini ya, Islam, ihsan, dan syariah. Mungkin itu pengertian yang relatif lama juga, karena istilah Islam, ihsan, syariah itu istilah-istilah yang kita kenal. Tapi ini Bapak Ibu yang barunya itu, pengalaman imani adalah kesadaran atas tiga hal. Jadi kita akan merasakan iman itu kalau kita memiliki, diharapkan khususnya warga Muhammadiyah, memiliki kesadaran akan tiga hal. Yang pertama, kesadaran akan eksistensi Tuhan. Jadi pengalaman imani kita itu melahirkan bahwa kita sadar bahwa Allah itu ada, Allah itu maujud. Nah yang kedua, jangan berhenti di maujud saja. Allah itu juga hadir bersama kita. Jadi kesadaran yang kedua adalah kesadaran akan kehadiran Allah di dalam setiap sikap dan perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, hadirnya Allah itu hadir tenanan gitu ya, dalam pengalaman imani kita. Apa yang dimaksud dengan tenanan? Dia hadir di hadapan kita. Maka kesadaran yang ketiga adalah kesadaran berkehadapan dengan Allah. Karena betapa banyak orang mungkin ya, di dalam Al-Quran aja begini, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Apabila kamu itu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi? Jawab mereka, Allah. Nah, jawaban ini itu adalah jawaban orang kafir. Berarti apa? Kesadaran akan adanya Tuhan mereka ini, tetapi kesadaran akan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala, kehadirannya, kemudian keberhadapannya itu tidak disadari oleh mereka. Bukti lainnya kalau di negara kita, banyak orang yang sering pergi haji, sering pergi umroh, tapi begitu pulang dari haji dan umroh, perbuatan-perbuatan yang buruk masih dilakukan. Istilahnya umroh ben nyuci dosane. Wonten ingkang kanten nggih. Nah itu berarti apa Bapak Ibu? Dia sadar akan keberadaan Allah, tapi dia lupa, tidak sadar Allah itu hadir, menyaksikan setiap sikap dan perbuatan kita. Sehingga ketika dibujuk rayu untuk korupsi, ya dia terima aja gitu.
Nah, harapan saya para kader Muhammadiyah yang sekarang dipercaya mendapatkan kekuasaan bisa menjaga ini. Dia memiliki pengalaman imani yang betul-betul tidak hanya sadar akan keberadaan Allah, tetapi juga sadar akan kehadirannya, bahkan akan keberhadapannya. Rumusannya itu gitu Bapak Ibu di Munas Tarji itu ya. Itu satu ya. Berikutnya ini biar. Nah, sekarang terkait dengan pilihan kontekstualisasi paham agama, pilihan ontologi. Ontologi itu kan bicara tentang yang nyata itu ya, kenyataan atau realitas itu apa. Nah, bicara ini Bapak Ibu, di dalam pemikiran Islam ada dua madhab. Madhab yang pertama namanya madhab wahdatul wujud, bahwa yang namanya yang ada ini, yang realitas ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan realitas yang lainnya, realitas makhluknya yang begitu banyak? Maka itu hanya bayangan Allah, zillullah, hanya bayangannya. Yang punya realitas hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya itu ciptaannya di luar Allah, itu hanya bayangannya. Bagi yang pernah kuliah di IAIN, di UIN, pasti sudah pernah mendapatkan ini, wahdatul wujud. Madhab yang kedua itu namanya Sunaiyah. Bapak Ibu kalau pernah belajar ilmu sorof, saya yakin di Tegal banyak madrasah-madrasah ya. Ilmu sorof itu kan ada fi'lun sulasi mujarrad, ada sulasi majid gitu ya, ada fi'lun ya, kalau asalnya itu 4 huruf, kalau sulasi itu 3, kalau 4 huruf rubai gitu kan. Nah, kalau 2 sunai gitu ya. Jadi madhab sunaiyah ini, menurut madhab ini, yang namanya realitas itu ya 2 ya. Yang namanya realitas itu 2. Realitas yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian realitas yang keduanya itu adalah realitas yang keduanya namanya adalah makhluk ya, makhluk. Nah, sekarang Muhammadiyah memilih yang mana untuk kontekstualisasi ini? Yaitu memilih yang dilihat dari dokumen-dokumen yang ada di Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu cenderung untuk memilih sunaiyah. Dan para pemikir modern sekarang pun seperti misalnya Ismail Roji Al-Faruqi itu ketika menyebut tentang ada ini, maka hanya ada 2, Tuhan dan bukan Tuhan. Tuhan itu pencipta, bukan Tuhan itu ciptaan. Nah, kan hampir mirip dengan tadi ya. Nah, di sini nanti kalau memang nanti ini bisa dibagi, ada contoh-contoh dokumennya ya. Dokumen dari HPT bahwa pilihan ontologinya, yaitu pilihan tentang realitas itu adalah bersifat dualitas. Kemudian yang lainnya contoh kutipan dari dokumen Tafsir At-Tanwir ya, surat Al-Baqarah ayat 2, surat Al-Baqarah ayat 29, di mana di situ ada uraiannya di dalam tafsir itu, dunia ini diciptakan dan dianugerahkan Tuhan untuk manusia guna dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, dunia bukan sesuatu yang terkutuk, artinya harus kita hindari gitu, enggak. Ia adalah sesuatu yang baik karena merupakan anugerah ilahi. Islam tidak mengajarkan paham meninggalkan dunia. Karena tanwir belum masuk ke wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, ya maka yang bisa kita ambil yang ayat 29 ini. Ya, ini aja ya. Jadi terkait ini contoh kutipan dokumen yang PHIW. Secara ringkas saja, sadar diri sebagai abdi dan khalifah ini, mengapa saya di bagian akhir ini saya bacakan
supaya bermuamalah itu sebenarnya kita ingin menjalankan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita. Allah itu menciptakan kita sebagai hambanya, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kemudian yang keduanya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tujuan kedua, Allah menciptakan kita untuk menjadi khalifahnya. Jadi bermuamalah itu untuk menjadi hamba Allah yang baik dan taat, dan yang kedua untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi khalifahnya. Yang apa tugas khalifah itu? Memakmurkan bumi. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Surat Hud ayat 61, ya. Jadi dialah yang menciptakan kamu dari bumi dan kemudian dari tanah, maksudnya bumi itu, dan kemudian meminta kamu untuk memakmurkan bumi, istakmarok. Yaitu jadi Bapak dan Ibu sekalian, kebersamaan kita di Muhammadiyah, apapun ininya, kegiatan dan aktivitas kita dan amanah yang kita terima, maka semuanya dalam rangka menjadi hamba Allah yang baik dan khalifah yang bermanfaat. Nah, itu kan berarti dua realitas tadi itu, ya, realitas Tuhan dan realitas bukan Tuhan. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dan memakan waktu yang melebihi yang diberikan oleh moderator. Terima kasih.